Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Fadila Salsa dari Hukum Ekonomi Syariah kelas A dengan nomor induk I0002300012. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya matkul mikroekonomi dengan tema bab produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam itu ada filosofi produksi dalam Islam, itu result purpose effort of production yang akan menjadikan final good. Manusia adalah pengguna atau pengelola sumber daya alam yang Allah ciptakan. Manusia dituntut untuk melakukan kegiatan produksi sehingga dalam produksinya harus mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan. Posisi manusia sebagai khalifah, manusia adalah produsen yang memiliki skill berbeda-beda untuk menjadi barang yang layak dikonsumsi atau menjadi final good tadi. Maka masing-masing khalifah itu perlu bekerja berkesinambungan. Setelah kita tahu peran kita sebagai pengelola, kita perlu usaha untuk mengelola sumber daya alam dari Allah, maka kita juga harus memahami bahwa harta kita itu hanya titipan atau amanah. Amanah itu sendiri adalah esensi pada setiap kegiatan usaha, maka produsen harus amanah karena amanah itu juga kunci kepercayaan. Apa yang membedakan produsen Islami dengan produsen konvensional? Kalau produsen konvensional hanya menitik beratkan pada profit, tetapi produsen Islami itu tidak menjadikan profit itu sebagai goal atau akhir. Dan yang menjadi goal bagi produsen Islami adalah property of the earth, atau atau kebaikan bumi dan sisinya. Dengan melaksanakan kegiatan produksi sesuai syariat, tingkatan produksi dalam Islam versus sumber daya alam yang digunakan. Barang doruriyat, yang pertama ada barang doruriyat, itu barang dasar atau pokok atau sering digunakan dan sering dibutuhkan, seperti beras, air gitu. Sedangkan yang kedua itu ada barang hajiat atau barang moderat, seperti kendaraan bagus, baju bagus gitu. Yang ketiga ada tasiniat atau barang mewah seperti makanan mahal, luxury car atau sesuatu yang mewah gitu. Maka barang doruriyat ini menjadi prioritas dan barang tasiniat itu menjadi less priority. Dan bisa kita ketahui aturan produksi dalam Islam itu menurut Tahir et al. 1992 itu tidak boleh memproduksi barang atau jasa yang haram seperti narkoba, miras, dan lain-lain. Dan yang bab kedua kita akan membahas tentang pasar menurut pandangan Islam. Islam mendukung berjalannya mekanisme pasar sesuai aslinya atau secara alami dan mendukung transaksi. Jumlah dan harga keseimbangan pasar Islami sama seperti jumlah keseimbangan pasar konvensional, di mana adanya pertemuan antara supply dan demand. Beberapa transaksi yang tidak adil atau curang dari sisi produsen adalah: yang pertama itu ada talaqi rukban, penjangkauan supply barang dengan tujuan untuk merusak harga kompetitif, seperti memborong benang dengan tujuan agar harga baju lebih tinggi. Yang kedua ada mengurangi timbangan untuk harga barang yang sama. Yang ketiga ada menyembunyikan barang cacat dan menampakkan yang bagus. Yang keempat ada transaksi najasi, menyuruh orang pura-pura tertarik dengan tujuan harga barang naik. Yang kelima ada ihtikar, menimbun barang agar supply lebih sedikit dan harga barang naik. Yang keenam ada goban, mengambil keuntungan dengan membodohi konsumen karena ketidaktahuan informasi harga. Yang ketujuh ada transaksi yang mengandung riba. Kemudian ada kegiatan membeli yang dilarang dari sisi demand. Yang pertama ada Islam mendorong untuk mengonsumsi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, Islam melarang praktik membeli yang berlebihan seperti rakus, tamak, terlalu pelit. Yang ketiga ada Islam melarang membeli sesuatu yang haram. Yang keempat, Islam melarang membeli barang dengan uang haram seperti uang hasil korupsi dan lain-lain. Dan ada intervensi pasar dalam Islam. Intervensi pasar dalam teori ekonomi ada dua hal: menetapkan harga minimal ketika dirasa harga pasar terlalu rendah disebut floor price, dan yang kedua menetapkan harga maksimal ketika harga pasar terlalu tinggi disebut selling price. Islam memandang intervensi pasar tidak perlu dilakukan selama mekanisme pasar menghasilkan
saling keridhaan. Namun, jika pasar berjalan sebagaimana mestinya, namun tidak menambahkan maslahat atau pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagai akibat adanya manipulasi pasar yang menyebabkan pasar tidak seimbang atau distorsi, maka intervensi pasar dapat dilakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.